United. Eric Bailly resmi ke Besiktas. Bek tengah MU Eric Bailly akan bergabung dengan klub Super League Turki Besiktas menurut pakar transfer Italia Fabrizio Romano. Pemain internasional Pantai Gading ini bergabung dengan klub dengan kontrak permanen dan telah menandatangani kontrak 1 tahun setelah kesepakatan dicapai malam ini antara kedua belah pihak. Bailly menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman kepada Marseille karena dia tidak masuk dalam rencana manajer Man United Erik ten Hag. Pemain berusia 29 tahun itu bergabung dengan Setan Merah dari Villarreal pada Juni 2016 lalu dan membuat 38 penampilan di semua kompetisi dalam musim debutnya di klub Old Trafford. Bailly membantu MU yang dipimpin Jose Mourinho mendapatkan Community Shield, Piala Carabao, dan Liga Eropa di musim pertamanya, tetapi mendapati dirinya absen dari tim setelahnya karena cedera dan penurunan performa. Dia telah memainkan 75 pertandingan lagi sejak itu dan kontraknya saat ini akan berakhir pada musim panas 2025. Bek tersebut telah dikaitkan dengan pintu keluar sepanjang musim panas dan belum pernah terlibat dalam tim utama MU sejak masa peminjamannya dengan klub Ligue 1 tersebut berakhir musim lalu. Meskipun bursa transfer musim panas di Liga-Liga Eropa berakhir Jumat lalu, bursa transfer di Turki baru akan ditutup pada 8 September dan klub akan senang melihat Bailly pergi setelah tidak lagi disukai oleh pelatih asal Belanda itu. Tidak diketahui apakah Setan Merah mendapatkan bayaran dari Besiktas atau Bailly, atau apakah mereka telah memutuskan untuk mengakhiri kontraknya agar dia bisa pergi secara gratis setelah bertahun-tahun mengabdi di klub. Dan Henderson, Anthony Elanga, Fred, dan Alex Telles telah meninggalkan klub lebih awal di jendela ini sementara Phil Jones, Axel Tuanzebe, dan David De Gea dibebaskan. Greenwood sudah hadir di Getafe. MU dan Getafe pada hari terakhir bursa transfer musim panas Jumat lalu membuat kesepakatan pinjaman Mason Greenwood. Penyerang asal Inggris itu akan bermain di klub La Liga tersebut selama 1 musim. Greenwood disebut-sebut sebagai salah satu prospek cemerlang yang muncul dari Akademi MU. Ia punya awal yang menjanjikan bersama tim senior. Tapi, hal tersebut terhenti pada Januari 2022 lalu saat ditangkap karena tuduhan pemerkosaan, penyerangan, dan perilaku pemaksaan. Kesepakatan Getafe untuk penyerang berusia 21 tahun itu tidak melibatkan biaya pinjaman. Tapi, klub La Liga itu akan membayar sebagian dari gaji mingguannya sebesar £75.000 selama semusim. Sementara menurut The Sun, MU akan membayar £8.000 atau sekitar 154 juta rupiah setiap bulannya. Biaya itu akan membayar penerjemah Mason Greenwood dan sebuah villa dan 6 kamar tidur di dekat tempat latihan Getafe. Getafe sudah secara resmi mengumumkan kesepakatan peminjaman Mason Greenwood di situs webnya, meski harus meninggalkan Old Trafford musim ini. Menurut The Sun, Mason Greenwood belum menyerah untuk kembali beraksi di tim utama Setan Merah. Tim asuhan Erik ten Hag itu sebelumnya mengumumkan bahwa penyerang Inggris itu tidak bakal pernah lagi bermain untuk klub. Laporan tersebut mengklaim Greenwood ingin membalas kepercayaan MU terhadapnya, terlebih juara Liga Inggris 20 kali itu belum mengakhiri kontraknya yang akan selesai pada 2025. Panas, Sancho kesal dengan komentar ten Hag. Jadon Sancho melakukan protes keras setelah dirinya dinyatakan tidak cukup baik dalam sesi latihan sehingga tak masuk skuad pada laga Arsenal melawan MU pada lanjutan Liga Inggris minggu lalu. Sancho tidak masuk skuad MU yang bertandang ke Stadion Emirates ketika dikonfirmasi dalam sesi konferensi pers sesuai laga. Ten Hag menyatakan Sancho tidak dalam level yang membuatnya layak dimainkan. Sancho lalu menyuarakan protesnya terhadap hal tersebut. Menurut Sancho, dia selalu dijadikan kambing hitam. Hal yang ingin saya lakukan adalah bermain sepak bola dengan senyum di wajah dan memberikan kontribusi bagi tim. Saya menghormati keputusan yang dibuat tim pelatih. Saya bermain dengan para pemain fantastis dan bersyukur bisa melakukan hal itu, jadi saya tahu tiap pekan adalah tantangan. Saya akan terus bertarung untuk logo ini, tak peduli apapun yang terjadi, kata Sancho berjanji. Sebelumnya di sesi konferensi pers, Ten Hag menyebut Sancho tidak masuk skuad Arsenal melawan MU karena penilaian dari sesi latihan. Jadon, berdasarkan penampilan di sesi latihan, tidak terpilih. Pemain harus mencapai level tertentu di MU setiap hari, dan kami bisa membuat mereka jadi pilihan di lini depan. Jadi untuk laga ini, dia tidak terpilih, kata Ten Hag. Antony dikeluarkan dari skuad nasional Brazil. Antony mulai diselidiki kepolisian terkait laporan dugaan kekerasan pada pasangannya. Bintang MU itu angkat suara. Gabriela Cavalin melaporkan ex-pacarnya, Antony, dengan tuduhan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Bintang asal Brazil itu dilaporkan ke polisi Sao Paulo dan kepolisian Greater Manchester. Menurut laporan media Brazil, UOL, Cavalin ditanduk dan ditunjuk sehari setelah MU mengalahkan Manchester City Januari lalu. Akibat kejadian itu, Cavalin mengalami luka di bagian kepala dan implan payudaranya rusak. UOL yang memperoleh akses foto, video, dan percakapan soal kasus ini juga mengabarkan Cavalin kembali mengalami luka saat berusaha melindungi dirinya. Antony juga disebut mengancam menyerangnya saat Cavalin hamil. Terkait laporan Cavalin, Telegraph mengonfirmasi bahwa kepolisian Greater Manchester sedang menyelidiki klaim tersebut. Polisi Greater Manchester mengetahui tuduhan yang dibuat dan penyelidikan terus berlanjut. Untuk mengetahui keadaan seputar laporan ini, kami tidak akan berkomentar apapun lebih jauh saat ini, kata pernyataan polisi. Menanggapi laporan tersebut, Antony buka suara.
Pemain berusia 23 tahun itu membantah melakukan kekerasan, meski mengakui hubungannya dengan Gabriela berantakan. Sejak awal saya telah menangani masalah ini dengan serius dan penuh hormat, memberikan klarifikasi yang semestinya kepada otoritas kepolisian. Pemeriksaan polisi dilakukan dengan alasan keadilan, dan oleh karena itu saya tidak dapat mempresentasikan isinya, tulis Anthony di Instagram. Namun saya dapat mengatakan dengan yakin bahwa tuduhan tersebut salah dan bahwa bukti yang telah dihasilkan dan lebih banyak lagi yang akan dihasilkan menunjukkan saya tidak bersalah atas tuduhan yang dibuat. Hubungan saya dengan Nona Gabriela kacau dengan serangan verbal dari kedua belah pihak, namun saya tidak pernah melakukan agresi fisik apapun. Setiap kali, baik dalam kesaksian atau wawancara, dia menyajikan versi tuduhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, saya menyangkal tuduhan yang dibuat dan menginformasikan saya tetap siap untuk membantu pihak berwenang Brazil untuk mengklarifikasi apa yang diperlukan. Saya percaya penyelidikan polisi yang sedang berlangsung akan mengungkap kebenaran bahwa saya tidak bersalah, kata pemain MU itu. Anthony sendiri baru direkrut MU dari Ajax Amsterdam tahun lalu. Ia ditebus hampir 100 juta euro dan kini sudah membuat 48 penampilan dan bikin 8 gol. SGR Mancunian, jangan lupa like dan subscribe untuk dukungan pada channel ini serta info terbaru Man United lainnya. Glory Man United, salam SGR, United Updates.